Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang limit fungsi aljabar yang bentuknya masih tak tentu. Nah, kita lihat ketiga soal di bawah ini. Apabila nilai limitnya kita masukkan, untuk nomor yang pertama, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan tak hingga min tak hingga ya. Nah, hasilnya akan tak hingga min tak hingga. Yang kedua bagaimana? Sama ya. Kalau kita masukkan nilai X-nya dalam fungsinya, nilainya akan tak hingga min tak hingga. Yang ketiga, apabila nilai X-nya kita masukkan, bentuknya akan gimana? Kan kalau kita masukkan, jadinya 1 per X-nya kan 2 ya. 2 dikurangi 2 yaitu 0. Dikurangi 6 kurangi X. X-nya kan 2. 6 kurangi 2 yaitu 4. Per X kuadrat. Berarti kan 2 kuadrat. 2 kuadrat yaitu 4. 4 kurangi 4 yaitu 0. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Maka kita harus mencari dengan solusi yang lainnya. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan pembahasan berikut ini. Bentuk tak tentu yang tak hingga min tak hingga. Nah, jika bentuknya limit fungsi akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r untuk x menjadi tak hingga. Nah, di sini nilai limitnya adalah jika a lebih dari p, maka limitnya adalah tak hingga. Maksudnya apa? Jika a itu apa? A itu koefisien dari x kuadrat yang di depan sini ya. Dan p itu koefisien dari x kuadrat yang di belakang sini. Misalnya di sini ada 3x, berarti kan x-nya adalah tak hingga. Berarti 3 tak hingga dikurangi dengan, misalnya p-nya adalah 2. X-nya adalah tak hingga. Berarti 2 tak hingga. Nah, 3 tak hingga dikurangi 2 tak hingga. Hasilnya bagaimana? Ya kan tetap tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau koefisiennya yang depan lebih besar daripada yang belakang, nilai limitnya adalah tak hingga. Tapi apabila yang pernyataan kedua, A-nya kurang dari P, atau koefisien yang di depan kurang dari koefisien yang di belakang. Misalnya di sini ada 2 tak hingga. Oke, X-nya kan tak hingga ya. Jadi 2 tak hingga dikurangi dengan 5 tak hingga. Hasilnya gimana? Ya kan lebih besar yang tak hingga yang di belakang. Maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Gitu. Oke? Paham ya untuk yang pertama dan kedua? Kalau ada soal yang seperti itu, langsung saja diisi. Kalau A-nya lebih besar, berarti hasilnya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari yang di belakang, hasilnya adalah negatif tak hingga. Udah gitu aja. Gampang banget. Tetapi, apabila nilai A-nya sama dengan P, apabila koefisien yang di depan sini sama dengan koefisien yang di belakang, si X kuadratnya, maka nilai limitnya gimana? Yaitu B min Q per 2 akar A. Oke, B ini kan koefisien dari X-nya ini ya, yang di depan, dikurangi Q. Q adalah koefisien X yang di belakang. Per 2 akar A. Akar A itu apa? Yaitu akar yang koefisien X kuadrat yang di depan. Biar nggak bingung, langsung ke contohnya saja ya. Perhatikan contohnya baik-baik. Sekarang kita kerjakan ya soal yang di depan tadi. Yang pertama ada limit fungsi akar 4x kuadrat plus x min 1 dikurangi akar 4x kuadrat min 7x plus 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, pertama kita lihat bentuknya dulu ya. Di sini nilai A sama nilai P-nya gimana? Oke, daripada bingung, kita tulis dulu ya. A, B, C-nya. Kan di sini ada nilai A ya. 4 itu sebagai A. Di sini ada B. B itu koefisien si X. Dan ini adalah C-nya. Kemudian di sini ada P, ada Q, dan ada R-nya. Nah, sekarang kita lihat A sama P-nya saja. Nah, kalau nilai A sama P-nya sama, tadi rumusnya apa? Rumusnya kan B min Q per
2 akar A ya. 2 akar A. Nah, gitu. Sekarang kita lihat B-nya. B-nya itu berapa nilainya? B itu kan koefisiensi X. Koefisiensi X nilainya berapa di sini? Kan nggak ada ya. Kalau nggak tertulis berarti ada nilainya. Yaitu berapa? 1. Nah, berarti 1 min Q. Q-nya berapa? Q-nya berapa? 7 apa negatif 7? Kan negatif 7 ya. Nah, berarti kita kurangi dengan negatif 7. Jangan salah paham ya. Kadang-kadang ada yang B min Q jadinya 1 min 7. Harusnya kan 1 dikurangi negatif 7 itu. Per 2 akar A. 2-nya tetap ya, 2. Akar A. Akar berapa? A-nya ini berapa? A-nya kan 4. Nah, gitu. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 1 dikurangi negatif 7. Artinya kan 1 plus 7 ya. 1 plus 7 berapa? Kan 8. Jadi 8 per yang bawahnya 2 akar 4. Artinya apa? Ya 2 dikali dengan akar 4. Akar 4 berapa? Kan 2 ya. Jadi 2 dikali akar 4 yaitu 2 gitu. Jadinya 8 per 2 kali 2 berapa? Kan 4 ya. 8 per 4 berapa? Oke. 8 dibagi 4 adalah 2. Gampang ya? Nah, gampang. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini masih sama bentuknya seperti tadi. Hanya saja sedikit dimodifikasi. Kenapa? Nah, tadi kan bentuknya depannya akar, belakangnya akar. Ini kok beda, ya kan? Jadi, pertama kita samakan dulu ya bentuknya. Jangan khawatir, samakan dulu bentuknya. Nah, di sini berarti kan limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini kan tidak dalam akar ya. Maka kita masukkan saja ke akar. Nah, kita buat akarnya ya. Nah, kita buat akarnya. Nah, akar berapa? Akar 2X plus 1. Tapi, ingat, kalau di sini dikasih akar, berarti di dalamnya sini kita kasih kuadrat. Oke? Kalau memasukkan angka ke dalam akar, maka angkanya tersebut kita kuadratkan. Selanjutnya yang belakang dikurangi. Kurangi berapa? 4x kuadrat min 4x, ini ya, min 5. Nah, sama dengan berapa? Ini kenapa yang di luar akar, kalau dimasukkan akar adalah ada kuadratnya. Contohnya begini. Misalnya ada 2. Oke, kita masukkan ke dalam akar. Kan jadinya 2 ya. Kita kasih apa tadi? Kalau masukkan ke akar, dikasih kuadrat. Artinya kan akar 2 pangkat 2 berapa? Kan 4. Akar 4 berapa? Kan 2. Nah, jadi balik lagi dari 2 ke 2. Paham ya? Nah, selanjutnya, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka gimana? Ya 2x plus 1-nya kita kuadratan dulu ya. Nah, jadinya limit untuk x mendekati tak hingga. Nah, di sini ada akar 2x plus 1. Kita kalikan dulu ya, kita kuadratkan. Jadinya seperti ini. Kan 2x plus 1. Kalau kita kuadratkan, kan artinya dikali dengan 2x plus 1 juga ya. Kita kali silang atau kali pelangi. 2x kali 2x, kan 4x kuadrat ya. 2x dikali 1. Jadinya kan 2x ya, tetap 1 dikali 2x, tetap 2x. 1 dikali 1, yaitu 1. Kita jumlahkan, jadinya 4x kuadrat. 2x tambah 2x, kan 4x ya. Kemudian ditambah 1. Nah, jadi yang dalam akar sini, kita masukkan yang ini. 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kita masukkan ya. Jadinya 4x kuadrat plus 4x plus 1 gitu. Dikurangi yang belakang. Yang belakangnya berapa? Yaitu 4x kuadrat min 4x min 5. Nah, gitu. Bentuknya gimana? Kan udah sama ya. Tinggal kita masukkan saja rumusnya tadi.
Rumusnya masih ingat? Betul sekali. Rumusnya adalah B min Q per berapa? 2 akar A. Nah, mana nilai A-nya, mana nilai B-nya? A-nya kan dari sini ya. Ini ada A, B, C, P, Q, R. Yuk kita masukkan lagi. B min Q. B-nya berapa? B-nya kan 4 di sini ya. Jadi 4 dikurangi Q. Q-nya berapa? Q-nya kan negatif 4 ya. Nah, berarti dikurangi negatif 4 gitu. Selanjutnya, yang bawah gimana? Yang bawah kan 2 akar A ya. Berarti 2 akar A-nya berapa? A-nya kan 4 ya di sini. Nah, tinggal kita hitung ya. Nah, 4 dikurangi min 4. Jadinya kan 4 ditambah 4. 4 tambah 4 berapa? Kan 8 ya. Nah, 2 akar 4. Jadinya berapa? Ya, kayak tadi sama. Artinya 2 dikali akar 4 berapa? Kan 2 juga. Artinya 8 dibagi 2 kali 2 berapa? 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Gitu. Sama ya? Gampang? Gampang. Nah, lanjut yang nomor 3-nya ya. Atau nomor yang terakhir. Di sini ada sebuah limit 1 per X min 2 dikurangi 6 min X per X kuadrat min 4. Untuk X mendekati 2. Kan kalau kita substitusikan, hasilnya apa tadi? 1 per 0 dikurangi 4 per 0 ya. Ini merupakan bentuk tak tentu dari K per 0 dikurangi C per 0. Yang nomor 3 ini solusinya gimana? Kan kalau ada pengurangan pecahan atau penyebelan pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan dulu. Jadinya, limit X mendekati 2. Nah, dalam kurung, di sini ada 1 per X min 2 ya. X min 2. Dikurangi berapa ini? 6 min X. Nah, yang bawah, di sini ada X kuadrat min 4. X kuadrat min 4, kita faktorkan dulu. Jadinya berapa? Nah, X kuadrat min 4. Kalau kita faktorkan, kan jadinya di sini ada X sama X. Oke, X kuadrat kan dari X sama X. Min 4 itu berasal dari min 2 sama plus 2. Nah, kan kalau kita kalikan hasilnya sama seperti ini. X kali X kan jadinya X kuadrat. X dikali 2 jadinya kan 2X. Min 2 kali X yaitu min 2X. Min 2 kali 2 jadinya kan negatif 4. Nah, jadinya X kuadrat. Di sini ada plus 2X sama min 2X. Dapat kita coret. Sisanya adalah min 4. Sama ya? Nah, kalau sama, berarti di sini kita taruh faktornya. Faktornya berapa? X min 2 sama X plus 2 gitu. Nah, kita hapus dulu ya. Setelah itu, kalau pengurangan pecahan, kan tinggal kita apa? Kita samakan dulu penyebutnya ya. Yuk kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya limit X mendekati 2, 1 per, kan di sini ada X min 2 ya. Nah, di sini ada X min 2. Yang kanan ini X min 2, X plus 2. Biar penyebutnya sama gimana? Nah, biar penyebutnya sama, ya yang depan sini tinggal kita kalikan dengan mana? Kita kalikan dengan X plus 2. Ya kan? Di sini di depan cuma punya X min 2. Di belakang punya X min 2, punya X plus 2. Biar sama gimana? Ya yang depan sini dikalikan juga dengan X plus 2. Gitu. Jadi yang depan itu atas sama bawahnya sama ya. Dikalikan dengan X plus 2. X plus 2. Yang bawah juga sama. Dikalikan X plus 2. Gitu. Dikurangi 6 min X. Per bawahnya sama ya. X min 2. X plus 2. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kan tinggal atasnya saja ya yang tinggal kita operasikan. Jadinya
limit X mendekati 2 ya. Nah, penyebutnya sekarang kita jadikan 1 saja, kan sudah sama. Tulisnya sekali saja, jadinya X min 2, X plus 2 ya. Nah, kita jadikan 1 saja. Yang atas, 1 dikali X, kan jadinya X ya. 1 dikali 2, jadinya adalah plus 2. Atau 1 dikalikan dengan X plus 2, ya hasilnya tetap X plus 2. Dikurangi 6 ya. Dikurangi 6, kemudian dikurangi negatif X. Oke, jangan salah paham di sini. Jadi kan dikurangi negatif X. Artinya apa? Negatif sama negatif jadinya positif. Nah, gitu. Oke, jadi di sini X plus 2 dikurangi 6 min X. Berarti kan artinya dikurangi 6 dan dikurangi min X. Min sama min jadinya plus X. Setelah itu tinggal kita hitung ya yang di atasnya. Jadinya limit X-nya mendekati 2. X sama X. Oke, X plus X jadinya apa? Jadinya 2X ya. Plus 2 dikurangi 6. Jadinya min 4. Untuk yang bawahnya apa ini? Bawahnya kan X min 2, X plus 2. Nah, sekarang 2-nya di sini kan bisa kita keluarkan ya. Nah, 2-nya kita keluarkan dulu ya. Jadinya limit X mendekati 2, kita gulung dikit. Nah, di sini 2X min 4, 2-nya dapat kita keluarkan ya. Jadinya 2. Nah, sisanya apa? Kan 2X, 2-nya keluar, sisanya tinggal X-nya. Min 4, 2-nya keluar, sisanya tinggal min 2-nya gitu. Kalau kita kalikan hasilnya akan sama. 2 kali X adalah 2X, 2 kali min X sama dengan min 4. Gitu ya. Yang bawahnya X min 2, X plus 2. Nah, kita lihat apakah ada yang sama? Ternyata ada ya. Di sini X min 2 sama X min 2-nya sama. Kita coret saja. Sisanya adalah 2 per X plus 2. Nah, setelah sampai di sini, tinggal kita substitusikan nilai limitnya. Kan nilai X-nya adalah 2 ya. 2-nya kita masukkan. Kan jadinya, yang atasnya tetap 2. Kemudian, yang bawahnya, X plus 2. Berarti kan X-nya kan 2. 2 tambah 2 berapa? Kan 4. Nah, jadinya 2 per 4. Atau berapa? Kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 2. Atau 0,5 gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau bentuknya tadi seperti ini, yang K per 0 dikurangi C per 0, penyebutnya kita samakan dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa latihannya. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa, ini ada bonusnya ya. Bonus buat kalian yang bisa mengerjakannya. Oke? Kalau bisa silahkan ditulis dan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.